gitu loh. Tapi apakah ada pernah terjadi mati beneran ya? Imamat 17 nggak usah kok. Imamat kan Harun punya 4 anak, Nadab, Abiud, Itamar, Eleazar. Nadab, Abiud kan mati gara-gara tidak menuruti Aturan mainnya. Aturan apa? Ritual Yahudi. Itu masuk ke ruang Maha Kudus sebagai Kohen Gadol. Sebenarnya saya tadi Bu Eti ingin meyakinkan diri saya. Perspektif yang saya kenali dari perspektif Islam itu kan kita tahu bahwa yang namanya Sang Khalik itu ya satu, Allah satu Tuhan. Nah, dan karena satu Tuhan maka semua wahyu dari sumber yang sama. Itu kan, karena itu tentu tuh selama tidak terjadi penyimpangan ya, maka ya nama Tuhan itu harusnya sama gitu lah. Nah kebetulan kita sejak kecil belajarnya Al-Quran ya taunya Allah kan gitu ya. Nah sayangnya jejak sejarah tentang nama-nama Tuhan selain Allah yang kita temukan dalam Al-Quran itu saya tidak menemukan itu gitu loh ya. Katakanlah di mushafnya atau di apa kan Nabi Ibrahim sebutannya apa itu kan kita tidak menemukan teks itu. Kita hanya diperkenalkan satu nama itu. Nah, gitu kan ya. Nah, di situ sehingga ketika kemudian tanda petik lalu ada nama yang muncul baru dikenal, baru saya dengar katakanlah tadi Yahweh tadi ya. Nah, menjadi timbul pertanyaan karena kita juga memahami bahwa nalar logika kemanusiaan kita juga mengatakan bahwa awalnya manusia itu adalah Adam. Ya satu Tuhan. Nah, satu Tuhan kan itu kan ya. Terus berarti bahasa itu juga satu bahasa. Belum muncul banyak bahasa. Nah, oleh karena itu, maka mesti munculnya satu nama yang sama sampai kalau sekarang. Tapi kan masalahnya Elohai Allah juga ada juga dalam nama yang disucikan dari 17 nama itu. Ya kan? Allah, Allahu, Elaha, Elohai kan ada. Ya. Nah, berarti kan memang salah satu dari nama itu cuma bunyi saja tangnya yang tertinggi gitu. Jadi ada irisannya karena dalam konteks Yahweh tadi juga ada nama dampingan lainnya yang 6 tadi ya, yang Eloha atau Elaha tadi ya. Aloho kalau dalam konteks itu kita sebut sebagai perbedaan kena masuk gitu loh. Tapi secara teologis nanti agak berbeda. Ya, Oke, lanjut. Teologisnya gimana? Terus sudah ya, jadi kita makanya Sa'adiyah Gaon Rabi itu kan dalam targumnya kan, targum Sa'adiyah Gaon kan Allahnya sama dengan Yahweh. Allah disepadankan karena itulah tertinggi. Allah juga tertinggi karena cuma satu Tuhan juga tertinggi gitu kan. Nah, cuman bedanya orang Yahudi itu tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Jadi mereka hanya Hashem terus tiap hari Hashem. Hashem itu kalau Elohim itu nggak boleh mereka sebut sembarangan. Sang nama artinya. Sang nama ya. Iya. Tapi kalau dalam konteks kita mungkin adalah Tuhan itu sendiri. Iya, the name. Pengganti Tuhan. kata. Iya, sang nama, the name. Ya seperti kita menggunakan Tuhan Allah. Iya. Ya itu tadi apa? Hashem tadi ya. The name. Sang itu nama. Sang nama itu ya. Sang nama. Nama itu tentang gramaton itu. Atau Adonai Gusti, tapi tulisannya YHWH, bacanya Hashem. Tulisannya tetap YHWH dan tulisannya tetap. Angka 15 ya dalam bahasa Ibrani kan angka alef bet, pakai angka 1 ya huruf alif. Itu kontaknya Yudaism tadi ya, ya Yudaism ya. Terus kalau 15 itu bukan Yod sama He. Kan Yod itu nomor 10, He nomor 5. Jadi 15 kan 10 sama 5. Bukan Yod sama He, tapi 9 sama 6. Tet sama Zayin. Karena kalau kamu nulis Yod He kan berarti angka itu. Ada nama Tuhan di situ Yod He gitu loh. Sekali kamu nulis nggak boleh dihapus. Kalau nggak dihapus kamu sudah dosa besar gitu. Jadi sangat besar. Untuk menghindari itu diambil 9 sama 6. Nah ini saya nyelani mumpung ini lagi ngomong soal itu Yod He Vav He. Nah ini saya mau membuktikan bahwa Yesus bukan Yod He Vav He. Karena kalau Yod He Vav He itu kan jelas 4 huruf Yod He Vav He. Kalau Yesus, Yosua, itu nama Ibraninya Yod Sin Vav Ayin.
Jadi yodnya ngambil dari yod he vav he, sinnya kan nggak ada di yod he vav he, hanya vavnya aja, terus baru ain kan belakangnya, itu Yehosua. Nah dari situ spellingnya itu nggak masuk. Yesus bukan YHWH. Karena kalau Yesus itu YHWH berarti spellingnya harus sama dong YHWH. Tapi itu spellingnya kan yod sin vav ain. Jadi dia memang bagian yod sama vav itu bagian dari yod he vav he. Maka Yesus bukan Allah. Bukan. Udah gitu aja. Yeshua kan artinya Allah penyelamat. Ya, Yeshua. Terus Tofia Rabisaya Allah yang baik, Yismael Allah yang mendengar, ya kan? Netanyahu Allah memberi, kan gitu. Elia itu namanya artinya Allah YHWH, kan gitu. Jadi nama-nama orang Yahudi itu sudah jamak pakai kata Allah di dalamnya, seperti Yesus, Yeshua, Abdullah itu ya. Abdullah. Elia, Elijah. Karena tidak ada katanya dengan keilahian. Yang namanya Yeshua pun di kitab Perjanjian Lama banyak. Ada Yeshua bin Nun, Yeshua bin Kadmiel, Yeshua bin Yazadok. Ya, kalau begitu kan semuanya Yehosua kan semuanya Tuhan. Semuanya yod he vav he wong Yosuanya Ya, banyak. kan namanya memang pada Tuhan ya, Rabi yang ada saja Tofia. Yesua Allah yang Allah menyelamatkan, Allah penyelamat gitu. YHWH penyelamat. Risok. YHWH lanjut, salvation. Salvation. Iya. Jadi sudah. Nah sekarang kita Pembebas. masuk ke teologi ya. Penyelamatan. Ke makna teologi. Nah kalau ini sudah memang secara isim sama ya, jamid ya, antara jadi proper name lah maksudnya. Ya, proper name. Kata bahasa Inggrisnya proper name istilahnya. Secara teologi itu kalau orang Yahudi kan mengatakan begini, Elohim, Eloah, Adonai, Hashem itu kan sebenarnya Allah dalam Islam. Cuma kami punya nama banyak. Anda cuma pakai satu nama gitu loh istilahnya. Iya betul ya. Itu aja. Nah terus kalau orang ini kemudian gini, tetapi kalau secara makna gini, kita setuju itu proper name ya, kalau untuk YHWH ya. Kemudian untuk Elohim kan tidak, sama-sama itu mengacu pada Allah. Tapi kalau kata Allah kan nggak bisa diapa-apakan, dijamakkan, ditunggalkan. Kata Elohim itu kan menyangkut sama Hashem tadi, tetapi kan bisa mengacu pada yang lain gitu loh maksudnya. Maknanya nggak bisa sama dong kalau kita tujukan dengan Elohim gitu loh. Kalau namanya dalam arti secara teologis dia Tuhan ya sama, Tuhannya sama. Tapi makna katanya sendiri tidak persis sama gitu. Kalau Elohim itu jabatan title, tapi Allah Yang kan punya proper kuasa. name. Robbi, Nah, Tuhan. itu sejajar dengan yod he vav he. Dan dalam bahasa Ibrani Elohim juga nama Tuhan gitu. Nama Tuhan itu disesuaikan dengan apa ya? Kalau istilahnya apa ya? Disesuaikan dengan perannya dia, misalnya sebagai penguasa ya dia namanya Elohim gitu loh. Sebagai yang disembah dia namanya YHWH gitu loh. Jadi ada mengandung makna masing-masing. Nah, terus Elohai juga sama. Elohai itu sama dengan Allah juga. Cuman kata Elohai ini kalau Allah kan tidak jadi kalau Allah kan bisa Allahnya Gus Bete kan nggak ada gitu ya. Iya. Nggak, tapi kalau Elohai kan Elohai Abraham, Elohai Ishak gitu loh, bisa digabungkan gitu loh. Jadi gimana ya? Secara teologi maksudnya sama, Tuhannya sama, tetapi kalau makna katanya tidak bisa sejajar sebagai sim jamid gitu loh. Yang memang tidak bisa digabung dengan siapa-siapa tadi. Rumitnya belajar bahasa ya gitu ya. Rumitnya belajar bahasa. Jadi Anda mau lihat dari yang mana? Nah, tapi secara umum kalau kita mengatakan lihat ketujuh nama yang kita tujuh aja lah pada nama itu yang dimaksud dalam menurut teologi Yahudi ya Allahnya yang disembah oleh orang Islam. Kenapa? Karena Quran kan juga mengatakan Nabi Isa, Ibrahim, Musa ya kan menyembah Allah. Iya. Sementara nabi mereka jangan lupa loh, Musa juga nabinya orang Yahudi gitu kan. Nabinya Abraham juga nabinya orang Yahudi gitu. Ishak nabinya orang Yahudi, bahkan mereka lebih dulu dong kalau mereka mikir. Kan maksudnya gini, teman-teman Islam ada gini, jangan menyamakan Yahudi itu siapa secara agama. Kan jelas Allah dan aku turunkan Taurat kepada bangsa Israel.
mau menentang Quran, nggak bisa dong kita. Sudah ditulis ke bangsa Israel untuk orang-orang Yahudi gitu kan. Berarti yang disembah orang-orang Yahudi dalam Taurat ya Allah. Kan sama apapun itu namanya, ya kan. Nama seseorang kayak Pak Suryadi bisa berbeda di tempat lain. Kayak namanya ini aja FT, di tempat lain namanya FT ya. Oh ya, orang Indri. lama, orang Surabaya manggil saya FT. FT. Tapi kan orang baru di Tangerang Selatan Indri. Jadi bisa berubah total. Ya. Tapi kan semuanya namaku juga. Satu personal. Personal. Jadi itu mungkin gitu loh. Nah, jadi secara teologisnya maksudnya itu mengacu pada sosok yang sama, tapi secara leksikalnya itu maknanya tidak persis sama gitu loh. Nah, jadi gini, kalau orang terus gini, bener nggak Islam Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam? Konsep Tuhannya sama tauhid apa enggak? Sama dong. Sama. Oh, mereka juga tauhid, kita tauhid, beda dengan Trinitas gitu loh, sebagai bagian dari 3 gitu kan. Nah, kalau tauhidnya kan sama. Terus kalau mau dipungkiri apanya lagi gitu loh. Sebetulnya orang Yahudi kan kalau mau fair gini loh. Kalau saya sama Rabi bercanda, tapi kita kan nggak pernah dimasukkan ke hati karena Rabi 3 tahun pun saya belajar dengan Rabi nggak pernah satu kata pun Rabi meminta saya pindah ke Judaism. Karena saya bukan orang Yahudi juga, nggak ada darah Yahudi gitu loh. Saya masuk gabung ke Kristen Ortodoks, saya nggak sebutkan Ortodoks mana ya, saya ikut liturginya seharian, saya ikut kelasnya kalau minggu malam itu saya didatangi untuk pindah-pindah. Iya. Tapi kalau Rabi enggak ya. Sama sekali enggak. Justru Bu Esther teman saya justru pindah ke Islam. Ya. Atas saran Rabi. Saran Rabi karena you kan nggak ada darah Yahudi, terus perintah Torah ini untuk Bani Israel. Kan kamu ngapain, kamu kurang kerjaan dong kalau mengerjakan yang diperintah untuk Bani Israel. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dan kami turunkan Taurat hanya untuk Bani Israel. Gimana? Israel rohani. Kan Allah tidak mengatakan Taurat untuk seluruh umat manusia, Bukan Israel darah, Israel untuk rohani. Bani Israel. Dan nabi-nabinya kita sama. Kalau orang Yahudi gini, fair enggak kalau saya mengatakan nabi-nabi kami sejak belum ada Rasulullah, Islam istilahnya mereka kalau mengatakan Islam datang, padahal Islam kan juga bukan agama baru ya. Sejak Rasulullah, nabi-nabi kami sebelum kalian mengaku Islam nih, ya kan, 2500 sebelumnya kan sudah ada Torah. Kan nabi kami sudah Ibrahim, ya kan, sudah Ishak, sudah Mose. Terus kalian datang nih agama Islam, nabinya sama dengan kami, gitu kan? Ya siapa yang lebih dulu, kan kami dulu, istilahnya gitu loh. Wajar ya. Nah, Kristen mungkin gini. Terus Kristen, Tuhan kami sama-sama dengan manusia. Dalam Kristen kan tidak, ini Tuhan kamu yang turun jadi manusia kan gitu. Yeah. Jadi dari perspektif mana gitu loh. Yeah. Makanya waktu Nabi bilang ke saya gini, etika, what's the meaning of Muslim? Submitted to only one God, ya kan? Dia paham karena dia belajar Quran kan. Oh, so I'm Muslim. Jadi saya seorang Muslim, gitu dia paham langsung, gitu kan? Nah terus kalau saya baca tentang Tuhan, ini nabi-nabi dalam kitabnya dia sama Quran, perbedaannya di mana etika, saya ceritakan perbedaannya. Tapi saya berketawa gini, so who cheated etika, jadi maksudnya gini, jadi siapa etika, maksudnya kitabku udah 3.000 tahun yang lalu. Sing nyontek sopo? Sing nyontek sopo? Kan wajar kan kalau dapat seperti itu Karena kan, dia menang waktu. dia menang waktu gitu. Kadang-kadang teman muslim nggak sadar di situ gitu kan. Nah saya jawab gini, the last edition Rabi will revise the previous ones. Ini edisi terakhir Rabi yang merevisi edisi sebelumnya. Nah Rabi ketawa, aku ketawa. Karena kita memang tidak ada keinginan untuk saling convert gitu loh. Saya juga akan nggak ada. Wong Israel tinggal berapa sih? 20 juta aja nggak ada gitu. Ya, dan yang dari 20 juta yang setia dengan Yahudi cuma berapa persen kan gitu. Ya, yang jelas kalau Boetika menjadi Yahudi, Judaism, maka Boetika kelas 2 saja. Nggak pernah jadi kelas 1. Nah, that's why gitu kan. Nah, makanya orang Yahudi pun juga bukan agama misi. Punya jumlahnya segitu ya nggak apa-apa, memang ini untuk Bani Israel. Oke gitu. Bunda, sekarang gini. Ya. Nah, Nama itu YHWH itu kan baru muncul di era Moses ya. Ya, Moses. Baru nanti dihinakan di Enos itu kan. Gitu. Pertanyaannya, Bapak Abraham dulu pakai nama apa ya memperkenalkan?
aku nggak dapat datanya. Nah, itu tadi yang saya bilang jejak. Nah itu Jejak ketemu. kalau dalam Kejadian kan pakainya Elohim beresit Hanya bara, Elohim. beresit Iya bara. kan kita sudah sepakat Elohim itu bukan pronoun. Iya, jadi mereka itu hanya Ya, menyebut panggilan. saja sebutan Sebutan. Berarti sebelum diperkenalkan. nama pribadi itu Ya, belum Ya, diperkenalkan. sebutan. Ya bisa sudah, tapi masalahnya kita nggak punya catatan tadi. Saya bilang catatan yang sampai itu tidak mengungkap itu. Enggak, masalahnya kan ada yang mempermasalahkan begini, Gus. Dari satu bapak yang sama, kemudian lahir dua bangsa yang berbeda tapi bersaudara antara Arab Israel. Kenapa yang diperkenalkan ke Israel Alif Lam YHWH, kenapa yang diperkenalkan ke yang Arab menjadi Alif Lam Lam H gitu. Tapi sebetulnya kalau kita cerdas, kita tahu itu akan terjawab oleh penjelasan Bu Etika. Oh enggak, di Israel juga diperkenalkan Elohai itu gitu loh. Elohai, Ini ada apanya sedikit joking aja ya. Saya menyelipkan sedikit aja. Saya suka berpikir kenapa di Surabaya itu kalau kita makan bakwan sayur itu namanya ote-ote ya kan. Tapi kalau saya makan di Jawa Tengah kan namanya bakwan. Sedangkan kalau di sini bakwan kan pentol dari Malang, bakwan Malang ya kan. Nah, tapi barang yang sama tadi, bakwan itu sama ote-ote ya sama ya kan. Barangnya sama, yang dimakan sama, tapi kan jenenge beda. Karena ote-ote adanya di Surabaya, di tempat saya bakwan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi hal yang sama tapi penyebutannya berbeda karena tempatnya berbeda. Lah iya, why? Ya kan? Why? Gitu. Kenapa? Gitu loh. Misalkan saya ketemu dengan Bapak Abraham, saya tanya, Bapak, kenapa Anda mengenalkan dua nama yang berbeda? Nah, itu nanti ada dalam bahasan tanah. Jadi kan nggak terjawab. nanti ada bahasanya ini, lagi bahasa ya. tanah nanti di luar Sambung itu, ya. Nanti kalau dilanjutkan kita sambung. sama ya. Kita sambung. Nanti sebetulnya tanah ini ditulis oleh siapa dalam perspektif Judaisme dan dalam perspektif ilmuwan gitu. Nanti episode berikutnya. Karena gini, Gus, itu melanggar logika berpikirku yang linier ya. Nabi itu mesti memperkenalkan nama yang Tuhan, jamit itu. Pasti. Tapi nama Eloah juga dibenarkan. Ya, kalau pakai penjelasan Bu Eti tadi memang tapi nggak masuk. nggak jamit. Eloah di situ jamit. Nggak jamit. Nggak persis sama karena bisa Elohai, bisa kata Elohai. Jamit bisa nggak? Elohai Yitzhak. Enggak, kalau di situ Eloah kan bisa jamit bisa nggak? Iya. Yang jelas nggak jamit. Nggak jamit di situ. Tapi bisa jamit. Itu ya Devawi aja. Bisa jamit enggak? Enggak bisa. Nggak bisa jadi satu dong. Tuhan tadi. Nggak bisa jadi satu jamit. Karena beda bahasa sudah beda. Kalau menyebut Yod He Vav He di Aramaik jadi Maria Alaha. Aramaik ya. Baru Aramaik ku kayak wis cedek lah tonggone. Berarti nggak terjawab yang tadi. Kalau misalkan Eloha itu nggak jamit loh ya. Bahwa Eloha itu menjadi Allah itu masalah. Itulah sebabnya saya simpulkan tadi ada satu subjek dengan dua nama. Dengan nama yang berbeda. Itu loh. Dan kenapa berarti kan gini, nama Alif Lam Lam Ha itu memang nggak diperkenalkan di Israel. Israel dibenarkan, mereka menyebutkan Elohe dengan Alif Lam Lam Ha, tapi tidak jamit gitu loh. Nah iya itu kan bermasalah karena bagi kita jamit. Sekarang Tapi gini bagi Gus. mereka nama yang suci. Sekarang Hanya secara bahasa agak berbeda makna, tapi secara teologi sama. Itu nama Tuhan gitu. Artinya ada irisan kesamaan. sekarang gini. teologis maknanya sama. Sekarang gini Gus. Kalau kita yang kenal kan saya tahu Anda namanya Subandi Sukoco sama panggilannya Gus Betik. Kalau yang taunya Gus Betik tahu kan orang ngerti Subandi Sukoco kan. Nek sing ngertine Subandi Sukoco kan orang ngerti Gus Betik. Padahal wonge padha ya Aku kan. paham itu Bunda, aku paham banget. Cuma yang jadi masalah kan nggak ada yang bisa menjawab pertanyaanku karena nggak punya data. Aku nggak yakin kalau namanya Nabi itu tidak memperkenalkan nama jamit itu, nama eksistensi itu harus diperkenalkan. Tetragrammaton istilahnya. Gitu loh. Tetragrammaton. Kenapa berbeda? Kan nggak ada. Kenapa di kami kok dikasih nama Alif Lam Lam Ha? Kenapa di saudara tua kami dikasih nama dia? Kalau Rabi Tovia pernah menerangkan gini, sebetulnya nama yang awal muncul sejak zaman Adam, nama Tuhan.
yang sama. Itu sebetulnya nama Allah, Elah, Allah. Dari Aramik. Dia pernah jelaskan gitu. Ya. Allah, Cuma Eloah, beliau menyebut sumber enggak, Bu? enggak menyebut. Enggak. Ya. Tapi sejak zaman Nabi Adam loh maksudnya. Iya. Adam itu kan memang dari awal, kemudian yang populer jadi Ya. Yahweh. Malah saya katakan tadi Cuman dalam menyebutkan perspektif sumber. sebagai Makanya ya, aku nggak sombong ya. Ano wong pinter. Ketemu aku deloso. Masalahnya gini, kamu yang membuat sulit sendiri. Karena gini, Allah tidak menggunakan nama itu hanya dengan nama Allah, karena Allah punya reason, punya alasan di Quran yang namanya ini. Karena kalau namanya Yahweh dipasukkan dalam Quran, orang Islam nggak berani nyebut nama Allah, padahal dalam konteks Islam Allah itu Harus disebutkanlah kamu disebut setiap terus. hari gitu loh. Loh, itu pun menjadi pertanyaanku. Ya, Ya kan? apakah benar? Karena gini, aku diskusi dengan saksi Yehova loh ya. Jangan sebut nama Allahmu yang sembarangan. Apa tafsiran dia? Itu maksudnya, Gus. Jangan Anda bersumpah demi Allah padahal Ya, Anda nggak ke kanan, mainan. padahal Anda bilang ke kanan. Ada yang menafsirkan gitu Iya loh. benar Iya. begitu. Gitu loh. Tafsirannya Jadi begitu. sebetulnya sembarangan maksudnya iya, dia semua masih bisa aku sembarang bantah. Kalau aku mau konteksnya. kenceng-kencengan loh ya. Nah kan saat Ya, itu aku bilang maksudnya kalau Allah itu bukan kalau ya sorry. Karena Allah itu ahad gitu kan ya. Dan Allah itu jamid, proper name gitu kan ya. jadi Islam Dan sederhanakan dulu aja dengan nama dan Allah. dulu bahasa itu hanya satu kan gitu kan ya. Dan Maka yang benar tentu itu Allah, nama Allah nggak ini tahu loh. nama ini akan terus dibawa ke Makanya, dalam karena bahasa menurut- gini apapun loh, Gus, gitu. menurut Nabi itu nama yang awal sejak zaman Adam itu adalah Allah Eloah Allah Eloah Allah tadi. Allah yang maha tahu. Nama saya benar yang pertama muncul apa ya ini pakai di dalam Quran Nggak bisa sebagai gitu, ancaman, Bunda. gitu. Diskusi ilmiah itu jangan dibawa ke Allah. Kalau Allah yang maha tahu selesai, nggak ada diskusi. Ya, artinya, Gitu. Nama- Enggak, jawab saja jujur. Tidak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Beliau tadi sebetulnya sudah menjelaskan siapa tadi? Enggak, Prof. saya, Rabi tadi. saya, Iya. tapi Rabi kan Nah, Referensinya- sekarang referensinya nggak diungkapkan gitu. Itu. Iya, nggak ada yang jawab. Jadi gini loh, aku ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Iya. Karena sang guru itu menemukan murid yang kelas standar. Iya. Jadi Kalau semua pertanyaan sebentar. kayak gitu tuh Sebentar. ada juga di Sebentar. benak saya. Jadi jelasno iki bener. Ketemu aku belum tentu bener. Gini loh Gus, pertanyaan itu sudah ada di saya juga. Kenapa ya? Bukan nama-nama Allah. Cuma karena saya sudah banyak belajar, bagi saya gini, Quran ini disempurnakan, sudah dibuat sama Allah dengan cara nama pun disederhanakan seperti ini, gitu aja. Kalau saya ya. Iya. Jadi masih seperti ini, Kalau aku gitu. enggak sih. Kalau saya tahu, memang Yahweh tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada, saya ngerti, ya kan? Dan Kan gini, enggak mungkin. Karena gini, kalau kita mengikuti hadis Kanjeng Nabi ya, jumlah nabi itu ada 124.000. Seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu la ilaha illallah, muncul nama itu. Maka nggak mungkin dari 124.000 tidak mengenalkan nama itu. Yang jadi masalah, misalkan aku ketemu Bapak Abraham, Pak Abraham, kenapa di sana Anda perkenalkan YHWH, kenapa di sini alif lam lam? Nah, dulu kan belum ada cetakan banyak, lebih banyak tradisi lisan gitu loh. Loh, kalau Sementara tradisi lisan pun Bu, orangnya ya. ngomongnya Hashem dan Adonai dan Gusti dan Hashem. Enggak, gitu. kalaupun tradisi Jadi, lisan tulis. itu akan terwariskan. Dari mulai Bapak Abraham sampai Kanjeng Nabi lahir, itu kan Allah tuh terwariskan terus, maka bapaknya bernama Abdullah, gitu loh. Jadi semua terbantah, Bu. Jadi aku lebih senang nggak bisa menjawab karena catatan sejarahnya kita nggak punya. Jadi kalau nama itu baru muncul di era Kejadian Musa, kejadian 24 era Musa, itu juga menjadi pertanyaan. Kejadian 24. Berarti nabi-nabi sebelum Musa Era Musa. memperkenalkan nama siapa gitu. Oke, lanjut. Ya, artinya ya itu terserah terpulang kepada panjenengan ya. Kalau saya tahu ya, memang terpulang kepada masing-masing. Saya nggak mau membuat itu Setuju. sesuatu yang Setuju. ribet. Nah, saya Ya, yang sederhana jangan aja. dibikin ribet. Jangan Ya. dibikin ribet karena bagi saya secara logika memang nama dari Allah itu begini. Allah sudah mengatur. Ini yang harus kamu kenal, ini yang harus saya puasanya kenapa beda? Kenapa puasa itu berbeda? Aku antara ini Yahudi gini dengan Bunda. Islam? Aku ini pencari. Ya, tahu. Pencari. Jadi, Seperti aku ono kiai ono ustaz wis ngomongnya kon ora ngerti ngono lho. Ngene. Apa artinya alif lam mim ngono. Sing ngene sing ngono gak sampean gak ero ngono lho. Aku luwih puas.
Ojo Nek alif lam ngarang-ngarang. mim Yesus. gini. Nek alif lam mim nun yasin itu kan huruf mutaqaot ya. Artinya gini. Setiap huruf itu dalam Quran yang terbanyak misalnya alif lam mim, yang terbanyak berarti huruf alif. Yang nomor 2 huruf lam, yang nomor 3 huruf mim. Jumlah terbanyak itu huruf itu, Gus. Dan itu sesuai dengan abjad dalam bahasa Itu Arab. sudah dibuktikan. Sudah Ya? dibuktikan. Saya pernah nulis artikel itu. Oh. Alif terbanyak lam sama dengan yasin yang terbanyak ya, dan nomor 2 sin. Oh, itu ya. Scroll aja di komputer. Nah, alif lam mim itu kalau jumlahnya digabung, alif dan lam dan mim digabung semuanya, itu merupakan kelipatan 19. 19. Karena 19 itu merupakan angka yang disebutkan dalam surat Alif lam 7. ro Ya. berarti roknya paling sedikit Paling jumlahnya sedikit. disebut ya. Tapi maksudnya huruf itu terbanyak, tapi roknya gitu. Iya, sepenyebutan roknya paling Iya, sedikit dibanding. itu cek aja tugas Enggak, komputer. ini loh. Gitu. Sebagai keilmuan itu aku terima. Iya. Ya, sama dengan aku mengajukan pertanyaan, kenapa bismillah? Itu salah. Bi ismi. Harusnya bismillah. Jawabannya sama untuk memenuhi kelipatan 19. Aku terima itu, bukan aku tolak sebagai keilmuan. Tapi itu tidak memuaskan karena apa? Nah, kalau itu Pernah Kanjeng Nabi mengatakan begitu? Nggak. Nggak pernah, itu riset gitu loh. Ya. Itu riset sebagai keilmuan. Yang aku mau tahu alif lam lam artinya apa? Enggak ono sing jawab. Nek jawab hanya Allah yang tahu. Oh, Al-Qur'an ini tinggi menungso kan tinggi Allah. Oh ya, tentu kita Oke, lanjut ya, lanjut. You boleh begitu. Ya, yang Anda lain begitu, boleh tidak begitu. terserah. Enggak, segini loh, Gus. Saya tidak pernah memaksakan kehendak Iya, saya. iya. Enggak. That's why Tapi sama. begini, dalam karakter seorang pencari itu belum memuaskan Ya, gitu loh. enggak ada masalah. Oke, Nggak ada lanjut, masalah. lanjut. Ya yang saya kan saya sampai di sini ya, artinya gini, bagi saya memang Yahudi ya bukan gini, kita sama-sama tauhid, tapi Yahudi ya bukan Islam ya bukan Kristen gitu loh. Jadi puasanya pun juga tidak bersama, sholatnya juga tidak bersama. Kenapa kok sholat kita berbeda dengan orang Yahudi? Ya kenapa? Cari terus, ya nggak ketemu gitu loh. Karena emang sholatnya kita seperti itu. Loh kenapa mereka pakai amidah, kita nggak pakai amidah gitu? Kenapa mereka mikvah dan kitanya beda? Mikvahnya dengan mereka harus bilang, kita enggak. Kita cari terus, ya nggak ketemu gitu loh. Kalau mencari perbedaan tuh nggak akan ketemu gitu. Karena memang kita tidak bersama. Kenapa? Karena Quran kan disempurnakan dalam perspektif Islam, Ya. gitu kan? Kalau mau cicip berbedanya banyak Ini sudah sekali. tertulis di sini loh, Bu. Perjanjian terakhir. Bukan perjanjian baru, Iya, terakhir, Bu. that's why. Ya, Itu. sebentar ini mau menyisipkan aja dari Bible Interlinear yang Exodus 3:15 tadi, Keluaran 3:15 tadi ya. Ini saya cuma mau memberitahu saja kata-katanya seperti ini. And God moreover said to Moses. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, thus you shall say, ya, kamu harus berkata to the sons of Israel, kepada bangsa anak-anak Israel, ya. Adonai, tulisannya Yod-Heh-Vav-Veh ya. Adonai Elohim ya. Yahweh, no, Yod-Heh-Vav-Veh, God, the God of your forefathers, the God Ya. of Abraham, Tuhan, of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you, has sent me Musa maksudnya to you kepada to you kalian. kepada Israel ya, Kepada pada Israel. Israel. This is my name forever. Tahu forever? Ini Selamanya. namaku selama-lamanya. This is my memorial. Jadi ini harus dikenang nama ini Diingat. to all generation, to all Jadi Israel. seluruh generasi. Jadi generasi pertama dari mulai Ibrahim sampai turun temurun, all generation iki jenengku selama-lamanya forever. Jadi untuk perspektif Judaism, Israelites, bangsa Israel, inilah nama Tuhan, proper name selama-lamanya. Iya, apa tadi? Iya, Yod-Heh-Vav-Veh. Cuma membacanya Adonai, Elohim,
Hashem, sang nama tadi. Berarti kan selama-lamanya bagi Selama-lamanya Israel. bagi Israel. Nah, Gitu. sama perintah sabat juga selamanya bagi Israel. Kalau sekarang nggak sabat nggak bisa. Nah sekarang coba baca 42 supaya paham soal Judius. Ulangan 42. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Yohed-Have Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Iya. Nah boleh nggak menambah Torah? Nggak boleh. Nggak boleh mengurangi, boleh nggak? Nggak boleh. Karena mereka nggak bawa ke kitab suci lain, gitu loh. Bangsa Itu Israel salah itu satu cara. sudah saklek, Kalau nggak mau nggak nambah, bisa, nggak jadi mau kalau kita mengurangi, belajar di mereka takut agama lain mati. kita bisa paham kenapa Nama mereka itu tuh seperti tadi itu, gitu. menyebabkan Mereka tuh nggak kematian. mau menerima, gitu loh. Nggak Orang begitu Israel Bunda. takut. Akhirnya ya, saya tetap pada posisi aku ya, bahwa YHWH itu alif lam lam ha. Tapi jawaban kepuasan itu justru aku dapatkan dari Al-Quran, yang nanti aku akan jelaskan di akhir diskusi kita. Bukan dari penjelasan. Aku anggap mereka berdua, khususnya Bunda Atika, wakil dari Yahudi. Nggak memuaskan aku secara intelektual tuh. Nggak masalah. Gitu loh. Nggak masalah. Tapi sebagai referensi itu bagus. Artinya aku tadi aku mulai membidik Allah itu aku kira jamid gitu loh. Kalau jamid ketemu dia. Ternyata kalau enggak, dalam jamid. bahasa Aramik ya Allah jamid. Nah, Bahasa Aramik. makanya Ya. itu. Kita mau bahasa apa dulu? Makanya gitu gini loh, Gus. Allah itu jamid. makanya berarti kan benar aku bilang tadi, Allah itu bisa jamid, bisa mustaq. Bahasa Aramik loh, terus bahasa apa? Dalam konteks bahasa Dalam Enggak. konteks bahasa Arab tidak. Allah. Enggak loh. Masalahnya di saudara kita itu kan memang dari Ibrani kan berkembang ke Aramaik kan. Bahasanya kan seperti Satu itu. Semit, bahasa sama Arab juga, Semitic language sama. Ketiganya itu Semitic languages, bahasa Semit juga. jadi makanya kalau ada teman-teman bilang aku ini di-trigger oleh pernyataan rabi-rabi Yahudi, enggak. Sejak dulu aku sudah berpikir masalah ini. Sekarang gini Gus, saya mau bacakan ya yang surat dari Al-Quran ya. Ali Imran ayat 3 ya. Mohon maaf saya baca terjemahnya. Enggak. Dia menurunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kalau Taurat itu berarti tadi kan yang namanya YHWH, All Generation ya kan. Nah, sekarang kitab Jabur. Kitab Jabur dari Anisa 163, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud ya. Bahasanya kitabnya Daud, Zabur itu tulisannya Ibrani ya. Nah, kemudian ini terakhir surat Maryam ayat yang ke-30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Tuhan dari semuanya itu, dari bangsa Israel yang disebutnya YHWH pun disebutkan di dalam Al-Quran tadi telah menurunkan Taurat dan Injil, juga Jabur. Jadi esensinya Tuhan mereka, Tuhan Israel, YHWH itu esensinya sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Jadi begitu. Ya, aku gini Bunda, tarapan esensi itu iya gitu loh. Tarapan tekstual yang alif lam lam ha itu YHWH itu enggak ketemu. Aku udah tanya pada pakar, siapa bilang dia nggak pakar. Waktu ketemu di Jombang, kita ada acara di yang banyak duren itu, aku kan tanya, itu ya apa ceritane Yod Het HP bisa bergeser untuk Arab menjadi alif lam lam ha? Nggak bisa jawab nih. Soalnya gini Gus, saya mau sampaikan ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah yang benar, berarti Yod Hevavenya orang Israel salah. Tapi nek ono sing ngomong Yod Hevavene sing bener, berarti Qur'ane salah. Ya kan?
kita nggak bisa gitu. Itu pribadi yang sama yang menurunkan Loh. Taurat dan Injil dan Al-Qur'an kan padha wae. Gitu loh. Jadi the problem is namanya beda. Nah itu nanti masuk kepada kajian dari Enggak, Bunda Hendri enggak menangkap yang aku maksud. Enggak menangkap. Justru aku sejak berangkat ke sini, YHWH itu alif lam lam ha. Gitu loh. Cuman kepuasan itu aku dapatkan dari Al-Qur'an justru. Nanti tak jelaskan. Ya wis jelasnya. wes Oke, jelas wes. jelas no. Tutupan. itu kan. Nanti kacau ngomong. Karena aku juga Closing. pernah alif lam lam jadi terus dibalik kata YHW dibalik menjadi alif lam, tapi aku juga tidak yakin karena tidak secara saya tidak temui di akademik itu kan bisa orang dibalik jadi Allah gitu loh mirip. Kalau kita Cuman aku nggak berani. baca ya di dalam Al-Qur'an ketemu idiom ahli kitab, itu otak kita merujuk kepada siapa? Nasrani Yahudi maksudnya gitu. Maka kalau kita merujuk pada hadis dari Ibnu Majah, hadis yang ke-26 ayat yang ketiga 20 gimana ini ya? Hadisnya Ibnu Majah, iya, ya. 26.34 ini, ya. Maka ahli kitab itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Enggak merujuk kepada yang lain. Gitu loh. Jadi ini harus dipegang dulu bahwa kalau kita baca alih kitab dalam Al-Qur'an itu harus kepada dua nama itu. Bukan Hindu, bukan Buddha, Tahu itu. ya. Yahudi Aku dan udah Nasrani. ngerti, udah paham kalau itu. Loh, ada yang bantah bukan begitu. Ada yang bantah bukan Yahudi Nasrani. Gitu loh. Ya. Ada yang bantah. Paham. Kalau jenengan sudah paham lebih enak aku jelaskan nanti. Karena Nasrani Gitu. bukan Kristen lo ya. Nasrani Nazari sama Ebionit. Zaman Ya. pertama awal munculnya Jelas ya bahwa kalau kita nggak sepakat Yahudi ahli kitab itu bukan Yahudi dan Nasrani dan bukan maka Nasrani Trinitas kan maksudnya. bukan, Ya bukan. benar. Berarti apa yang aku bangun dari informasi Al-Qur'an nggak kena gitu loh. Kalau kita nggak sepakat bahwa ahli kitab Oh, itu kita Yahudi dan sepakat. Oh, itu sepakat. sepakat. Oke. Maksudnya. Ya, Sekarang surat Al-Kafirun itu ditujukan kepada siapa? tahu, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu adalah Arab pagan. Ya, Dan dia tahu. bukan ahli Kitab. kitab. Jadi Al-Qur'an rinci. Ada yang musyrik, ada yang ahli kitab Yahudi Nasrani kan gitu. Oke. Sekarang kita merujuk di surat 5 ayat yang ketiga. Ya. Itu Ada. surat, coba dibuka Bunda, surat 5 ayat yang ketiga. Surat 5 ayat yang ketiga itu panjang ya. Surat 5 ayat yang ketiga. Ya. Oke, diharamkan bagi kamu ya memakan bangkai, darah dan daging babi dan hewan sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya kan? Meskipun ayat ini terjemahannya harusnya didekonstruksi. Karena dalam kurung itu nama nama Allah. Tapi itu lain, nanti kalau aku jelaskan itu ribet lagi. Tetapi muncul satu nama sesembahan yaitu alif lam lam ha, ya. Oke, ya. Begitu juga kalau kita baca di surat 2173. Ya kan? Banyak itu yang boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan, akhirnya muncul kalau tidak dikaitkan dengan nama suci itu, nama sesembahan itu, alif lam lam ha kan tidak boleh. Kan begitu. Pokoknya Ya. dalam Quran semua Allah kan itu nama Tuhannya. Oke. Itu toh. Setelah itu dikatakan begini, ya. Kita ke surat 5 ayat 5. Setelah itu kita ke surat 5 ayat 5. Ya. Surat 5 ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan. Ahli kitab itu halal bagimu. Jadi kita boleh memakan makanan ahli kitab. Kita sudah sepakat ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Ya. Kita sudah sepakat bahwa
kalau tidak dilibatkan nama suci alif lam lam kita tidak boleh makan. Berarti sesembahan kita sama. Iya. Logikanya seperti itu. Iya. Karena yang sembah Iya. memang sama. Sama toh? Iya. Memang sama. Karena kan nabinya juga sama. Karena apa? Karena ya dulu itu sahabat Abi Waqqas itu kan dikasih perintah oleh Kanjeng Nabi untuk dakwah di daerah ahli kitab. Terus saya boleh nggak makan makanan mereka? Terus dijawab ini termasuk menikahinya boleh kan? Menikahi wanita ahli kitab kita kan boleh. Gitu loh. Cuman kan aku membidik yang makanan saja. Gitu loh. Ketika ada makanan yang boleh kita makan dan di situ ada satu nama yang nggak boleh diutak-atik alif lam lam ha, dan kita boleh memakan makanan ahli kitab, berarti sesembahannya sama. Ya, memang sama. Gitu loh. Dari awal kan kita juga udah bilang sama. Enggak, Karena gini Tuhannya Bunda. sama, nabi-nabinya sama. Sebentar gini Bunda. Jadi Yang aku mau tahu itu ada nggak yang eksplisit alif lam lam ha itu YHWH kan nggak ada. Di Quran nggak ada memang. Di anu juga kan nggak ada di Ya Torah. ora ono wong dhewe-dhewe. Kan ket mau kan wis ngomong dhewe-dhewe. Lah iya Bunda, meskipun Ibu situ dengan sendiri, ibu. kalau tadi itu memang, makanya kan aku bertanya, kenapa ya Bapak Abraham dulu mengenalkan dua nama yang berbeda? Menurut nama yang berbeda maksudnya? Sing generasi nduk Palestina alif apa YHWH, sing nduk Makanya gini Jazirah aja. Arab. Makanya nanti belajar ada dua pendapat. Bagaimana tanah Torah itu ditulis, bagaimana pendapat dari Judaism dan pendapat sekuler. Karena Oke. Torah itu tidak ditulis bukan masa Abraham loh, pada masa Musa. Kalau dalam perspektif Yahudi yang nulis Nabi Musa, which is jauh. Nabi Musa pun itu nanti kan ditulis ulang sama si Ezra Ya Nabi setelah artinya, pembuangan dari ya, Babel itu kan. Memang sulit kita membandingkan satu original. Ya tak. Paham. Jadi karena sudah ada yang asli. Sing iki original, sing iki ora original. Jadi memang agak ribet kita. Karena sudah dibakar itu Esra nulis ulang apa Ngerti, sebelum Gus? Masehi gitu. Oh, iya. Seandainya iki original perjanjian lama, baru, perjanjian terakhir dalam kondisi original itu ketemu. Maka itu kan aku bilang tadi, kita tidak punya catatan. Tidak punya catatan. Iya, makanya. Jejak Nabi Adam, Nabi. Karena Esra kan nulis Enggak, karena enggak, yang lain Oke. dibakar. Sekarang kita kembali ke surat 2946 ya. Sebentar, saya potong dulu. Kita sepakat tadi kan bahwa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat sahabat Nabi diperintahkan Nabi untuk berdakwah, mereka menghadapi Yahudi Nasrani atau menghadapi Kristen Katolik? Di situ gini, Gus. Di situ penjelasannya cuman begini. Daerah itu daerah ahli kitab gitu loh. Jadi kalau aku jawab di luar Mungkin gaya beliau tadi, seksi Yehova. maksudnya Nah, karena seksi Yehova kan tidak ada masalah. Enggak ada masalah. iya, jangankan saksi Yehova, Unitarian juga nggak ada masalah. Ya. Gitu loh. Yang penting nyembah Tuhannya podo. Podo Ya, gitu loh. Arepan sebutannya Podo. apa? Podo, esensinya podo Iya. gitu. Kalau saya kan melihat dari nabi-nabinya sama, menyembah Tuhan yang sama, ya sama gitu aja. Oke, aku lanjut. Kamu buat ribet kalau Kristen kan dengan jadi ribet berbeda dengan ya. peraturan dari soal halal haram, Karena itu kalau kan hanya Kristen tambahan larinya aja. lalu kepada Yang Yesus disampaikan dipertuhankan Terus kan seperti itu ini. hanya tambahan-tambahan Bukan aja, begitu, gitu. bukan Dalam begitu perspektif Bunda, saya, bukan begitu. cuma tambahan, Kerangka gitu. berpikir itu kan harus dibangun. Oh sama, Gitu kita loh. juga membangun Aku kerangka berpikir. aku membangunnya dari makanan dulu karena di sana terkait muncul sesembahan gitu loh. Sama. Musa pun menyembah, Sekarang- Yakub pun menyembah, sekarang gini. sembahyang dulu. Sekarang gini. Sebentar, aku lanjutkan ke 2946 Nah, kan begini ya. Dia yang buat ribet sendiri. Saya nyelani Makanya sih. suka Boleh, didasani- boleh, nanti. Suka didasani orang-orang dia. Dia kalau apa-apa maunya sendiri katanya gitu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Mereka dengan cara yang terbaik. melainkan dengan cara yang 2946 baik itu. kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka dan katakanlah Ya, itu kami Al-Ankabut beriman ayat 46. kepada yang diturunkan kepada kami yang diturunkan kepadamu. Ya, Stressing 46. pointnya Tuhan kami dan Tuhan kamu sama. satu. Ya sama. Gitu. Kan kita dari tadi juga gitu. Enggak, So, aduh, what's the aku point? jelasno ya apa ya.
Loh, kita kan hanya mengambil poin yang utama aja, Ambil nabi-nabinya poinnya. sama, nyembah Tuhan Enggak sama. begitu. Berarti ya sama. Iya, Itu maksudnya sebelum Gus Saya bacakan itu, kita sudah mengerti bahwa itu sama. Iya, aku juga mengerti ketika belum Maksudnya sebelum kita- dijelaskan. loh, kita Aku tuh kalau mencari ribet yang kok. data tekstualnya gitu. Oh, Ada lah. enggak? Nggak ketemu. Lah kalau Nggak soal ketemu. makanan-makanan kayak gitu kan Gitu ya loh. sama itu aturannya. Kan nggak ketemu juga. Akhirnya kalau agama itu ada esoterik dan eksoterik, kita Sekarang- masuk ke tataran yang esoteriknya. Sekarang gini, Gus. Gitu loh, Gus. Bunda. Gus Mete. Kamu tahu nggak orang Yahudi itu yang boleh dimakan hanya hewan bersisik dan bersirip. Orang Yahudi itu boleh makanan laut yang bersisik dan bersirip loh. Kalau Cumi. bersisik tok orang Bersisik oleh. orang nak. Bersirip Ya. tok orang oleh. Jadi Kalau nggak bersisik. udang, cumi, kerang, lele, Orang oleh kabeh. hewan itu haram gitu. Terus sama apa enggak itu? Loh, enggak begitu, Ya. Bunda. Lah sama dong. Berarti jenisnya juga udah beda yang diharamkan. Enggak, aku Antara mencari Yahudi dan- titik yang sama. Oh ya sama juga titik yang Ini- sama. ini- You make it difficult, you make it confused by yourself gitu. Orang saya Iya, kata dia kan kalau gampang apa yang dibikin susah? susah, Kita kan makanya menerangkan ke orang. pada ngerasani. Kok Gus Bete itu ngomong Kita apa kita kan menerangkan ke orang Sebenarnya lain. tadi gitu. ingin mengatakan begini Bu, bahwa agama itu bisa dipilah ke dalam dua ranah esoterik dan eksoterik, Ya, atau hakikat maksudnya dan ngerti. syariat. Ya, Nah, tahu. dalam sisi hakikat kita itu sama, Sama. ahli kitab dengan Iya, Muslim itu saya kan sama. hanya Ya. yang mainnya dulu Ya. aja karena saya menerangkan hubungannya Baru sama syariat Allah. kita punya perbedaan. Iya. Padahal Yahudi berbeda. Selama hakikatnya sama, maka makanannya pun halal, menikahinya pun halal. Nah, kita ditanya Kristen juga. gitu. Kelinci juga haram, kita boleh. Ya toh, unta kita boleh, Yahudi haram. Banyak sekali. Cuma kalau saya kita bisa menekankan beda-beda. tadi saya toko saya. Itu. Karena apakah Kristen itu masih disebut ahli kitab? Kalau Nasrani yes, Ya. ya kan gitu kan, Yahudi yes. Tapi ketika Kristen apa masih Ada dua disebut? pendapat kalau ini. Karena larinya kita bicara sisi esoteriknya tadi harus klop. Sementara Kristen So dengan- what you said is Nah. nothing gitu loh. Yang dia sampaikan itu sampah. Maksudnya kayak nyuwun sewu. Saya kan bicara masalah poinnya kenapa, karena Tuhan itu menyembah yang sama. Saya nggak ke dalam-dalam, tapi poinnya itu kan kita ambil poinnya. Iya, Kan saya pikir menemukan gitu. sesuatu yang wah gitu. Oh, Ternyata cuma ngomong itu aja. Itu Ya gampang, padha wae. itu sama Ora aja. usah diomong kuwi ya Cuma pancen sama wis nggak ketahuan puas. pancen Saya padha. punya dari Quran. tetap Kita dia nggak tahu. puas karena muncul dua diksi yang berbeda. Meskipun yang disembah sama, kenapa kok muncul ada sebutan lain gitu? Lah iya. Ada nggak penjelasannya? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang saya cari sebetulnya. Lah tapi kan mereka menemukan di Al-Quran, menemukan apa ternyata cuma gitu doang gitu loh. Nah, Enggak gini loh, kalau ya saya tetap hormati nanti ya. gini. Kalaupun penjelasan seperti itu, saya sudah dapatkan di Al-Qur'an gitu loh. Artinya Bu Etika maupun Bu Saya nggak menyalahkan jenengan. sama, Sama. dengan Sama. jenengan Sama, artinya sama dengan Sama. itu Dia juga. menemukan sesuatu Jadi yang kalau baru. sama kenapa diterangkan Karena lagi? yang saya cari lebih dari itu. Gitu loh. Makanya kemarin jenengan WA aku Kak, tentang teks, cuman kan aku sibuk. kalau kita Nggak tahu sempet itu. baca. Tak pikir itu ada pernyataan bahwa YHWH itu ya alif lam lam nggak. Cuman kan aku sibuk nggak sempet baca. Ya kalau Gitu. penjelasanku kayak tadi itu bacanya Yahwa. Kalau itu hilang nanti- Y-nya jadi Allah gitu kan Berarti gini Bu, pronounce-nya jenengan agak itu mirip. berdua orang-orang pintar. Gitu. Enggak, saya Gitu. bukan masalah pinter, tapi Anda membuat apa-apa jadi rumit gitu loh. Iya, karena itu Pantesan mengasih dikasih Penjelasannya yang orang-orang, gampang-gampang pakai aja, ngerasani, Allah gitu. itu dia kalau apa-apa kan maunya sendiri, pikirannya sendiri. Bukan gitu. Bu. Kalau saya Tapi memang harus ada orang yang nyentrik karena gitu. saya tahu sembarang kalirnya dia gitu ya. Saya suka senyum gitu ya. Ya. Ini tadi sebetulnya saya sudah cerita. klop semua. Klop semua. Klop Cuma, semua. cuma yang masih tetap akhirnya ketemu jawabannya bahwa tidak ada jawabannya. Itu loh tadi loh. Itu Iya. kepuasannya dia Nah, begitu. dia itu mencari teks yang eksplisitnya. Nah, Terus Ngono di loh. Quran tambahan yang lain, kalau itu kan saya juga sudah tahu. Bukan saya merendahkan ibu-ibu Nah, yang saya terhormat, nggak- Bunda. itu bagi saya nggak penting kayak gitu kan. Karena memang sukaannya ini kalau sebetulnya kalau dalam konteks keilmuan tuh tipe ilmuwan.
Gitu. Iya. Jadi harus Mencari sampai ketemu cari titiknya. sampai titik, sampai detail, sampai rinci sehingga menotok. Mentok. Tapi kalau Nah. masalah makanan haram beda yang antara Ya. Islam nyembelih pun beda. Ke orang Yahudi itu nggak boleh sembelihan orang Islam tuh kalau terpaksa masih bisa ya. Tapi kalau bisa jangan, karena mereka pun kalau Ya. sapi disembelih kan paha kanan nggak boleh. Sementara mereka tahu mana paha kanan. Terus darah tuh harus ditiriskan sampai Tiris. tiris Sampai ada darah benar-benar tiris. tiris. Jadi yang ini diharapkan tasnya pun jauh lebih banyak daripada Islam. Itu beda juga, apa Tuhannya sama? Kalau cuman itu. Karena orang itu juga bertanya kenapa yang di Islam semua halal. Ya jadi yang Jadi kalau Rabi Tovia dengan saya gini, Rabi dengan saya ke mall nih, kita mau makan di restoran, ya kan? Rabi itu nggak akan makan di mana-mana kecuali Sushite di Jakarta. Sushite ini maksudnya makanan Jepang, dan Rabi hanya mengambil salad, Tertentu saja. salad daun-daunan sama salmon mentah. Karena salmon mentah itu hanya diiris, tidak digoreng. Kalau digoreng nanti bekas goreng udang. Kan memang tidak sama. Ya, Kenapa yang diharamkan jauh lebih banyak dalam Yahudi, tidak dalam Islam? Dan itu apakah Tuhannya sama? Bisa juga dijadikan pertanyaan yang sama dong. Gitu. Ya kan? Kenapa Tuhannya sama? Nah, yang Kalau Tuhannya sering, sama nggak mungkin dong kan. sering kurang Pertanyaan disadari balik oleh kan Gus begitu. Bete ini adalah dalam sejumlah hal atau mungkin juga dalam banyak hal, notok itu seringkali tidak ketemu. Ah, Nah, gitu. makanya gini, kan saya tanya balik juga, kenapa yang diharamkan dalam Quran Karena- tidak seperti dalam Karena Taurat? itu tadi ketemu, Nah. tapi sudah ketemu jawabannya kok Bu, bahwa ternyata tidak berketemu jawaban yang diinginkan. Sebetulnya Itu kalau jawabannya. Ya. enggak, kalau mau Sebentar. gini. Sebentar. Aku kan ini kan perdiskusianku panjang dengan Sekarang temannya. coba saya Sebentar, tanya. Bunda, sebentar. Saya tanya tadi, kenapa yang diharamkan dalam Yahudi itu banyak sekali sementara dalam Islam tidak? Jawab dulu deh. Ya memang syariatnya berbeda. Nah, sama. Syariat tentang nama Allah juga sama. Allah hanya menetapkan nama Allah Loh, saja. nama itu kan bukan syariat tuh. Artinya aturan dalam Loh, Quran, nama-nama enggak. Tuhan. Nama itu bukan syariat, Bunda. Enggak, maksudnya nama itu yang ditetapkan ada Enggak ketemu. Allah. Kalau Anda masih mengatakan nama itu syariat, enggak ketemu di Ya sini. bukan syariat lah. Bukan syariat. Bukan syariat. Taruhlah bukan syariat, tapi nama yang ditetapkan itu gitu loh. Lele ya, seandainya seandainya aku kenapa ketemu. syariatnya begitu? Allah. Lah itu sudah ketentuan Allah kan? Nah, sama ini juga sudah ketentuan Lah, Allah sama nama Allah. Enggak bisa begitu. Oh, sama loh ya nggak bisa. Sama dong. Kalau sudah jawabannya ke sana, itu sama dengan mentok sudah. Nah, makanya itu Gitu juga udah loh. mentok ya nggak bisa jawab kalau kita ditanya Loh, orang. enggak, aku kan jujur, memang aku jawabnya seperti itu. Syariatnya- Ibunda, Ya. harapanku ya, aku dapat nggak jawaban yang aku cari. Kalau yang jenengan sampaikan, yang saya sampaikan, ini saksinya Gus. Sejak kita di mobil ketemu kita ini, tapi aku mau yang lebih dari itu. Sebenarnya Kalau nggak ada ya nggak Saya apa-apa. kan sudah gitu. ngirim juga jawaban lewat via WA. Iya. Nah, saya kira udah jelas, makanya ini sudah jelas ngapain lu nggak Sebenarnya ketemu. gini Gus Bete, kalau untuk mengerti YHWH sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu teks yang eksplisit yang menunjukkan bahwa tertulis YHWH sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Jadi kita jalankan analisis kita seperti Gus Bete ada di Malang, saya ada di Tangerang Selatan. Tiba-tiba di Malang hujan. Terus yang di Tangerang Selatan kok terang. Nanti di waktu yang lain di sini terang, sana hujan. Jadi yang menurunkan hujan sama apa enggak? Yang menurunkan hujan di Malang dan menurunkan hujan di Tangerang Selatan. Sebenarnya Kan podo kan? Ya, Nah itu cuma analisis gitu. konteks yang Nggak ke diinginkan situ ya, konteksnya. konteks yang diinginkan tuh gini. Kalau Tuhan itu sama, Allah itu sama, dan Allah juga yang menurunkan wahyu, maka tentunya tidak mungkin Allah itu menurunkan dua Nama yang pada berbeda. dirinya yang berbeda. Nanti- Itu sebenarnya nah, pertanyaan iya, yang iya. dikejar Bentar. itu. Iya. Nah, nanti setelah ini saya jawab karena saya belum berani menjawab di sini. Ya kan? Iya, nggak apa-apa. Saya tutup sebenarnya. dulu, nanti saya jawab. Sebentar, saya mau memberikan penjelasan. Jadi gini untuk teman-teman Islam, biasanya teman-teman Islam menjawabnya begini. Oh enggak, alif lam lam itu bukan YHWH. Dengan alasan karena YHWH yang dipahami oleh saudara Yahudi itu tidak menurunkan Al-Qur'an dan tidak mengutus Kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya bantahnya begitu. Dan itu jawaban yang mohon maaf.
kurang cerdas. Kurang cerdas, karena aku akan jawab seperti ini. Oh iya. Isa dan Yesus itu sama. Meskipun menurut kita Isa itu nabi, menurut Kristen Isa itu Allah, itu urusan mereka. Ya. Itu penyimpangan akidahnya. Ya. Begitu juga kalau aku dibantah Gus. Nggak bisa Gus, itu alif lam lama itu beda dengan Yahweh. Karena menurut orang Yahudi itu Tuhannya sudah beda, Uzair dijadikan anak Allah. Aku bilang, Anda membicarakan agama Yahudi atau penyimpangan umat Yahudi terhadap agama Yahudi. Ya. Beda gitu loh. Sekarang jangankan kok yang menurunkan Al-Qur'an. Wong sing cedek-cedek we Yesus be ora dianggap kok. Injilnya kok dibakar kok Yahudi kan. Gitu gimana wong sing deket-deket aja deket ini Yesus datang ini kan deket. Artinya Tapi banyak, Injilnya suruh dimusnahkan. maka banyak saudara kita yang kurang cerdas gitu. Ya. Oke, Jadi terima kasih. mainnya harus Terima jauh kasih. dulu, tutup dulu. Terima kasih. Oke. Baiklah pemirsa, dengan diskusi yang sangat heboh ya, sangat seru ya, antara pemahaman Judaism, teologi Kristen dengan Gus Betik yang banyak narasinya, banyak pertanyaan dan ingin menemukan satu titik teks yang Kenapa tidak ada yang kata dan belum ditemukan. sama, kenapa Yahweh tidak ada di kitab perjanjian baru, sama. Ya. Namanya nggak ada di sana juga. Ya, Adanya tetapi di Theos. inilah diskusi karena waktunya juga sudah lewat lama ya, jadi mencari bukti itu memang sangat sulit ya, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah mempelajari banyak hal ya, kita bisa menganalisa, kita bisa melihat alurnya, apakah YHWH itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan lagi kepada pemirsa masing-masing ya. Jadi diskusi kali ini kita akan akhiri saja karena akan mengambil kesimpulan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak akan memaksakan kesimpulan Anda, itu terserah kembali lagi kepada Anda ya. Jadi kita akan ditutup saja ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.